Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia atas nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita. Sekali lagi ingkang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan sedaya nikmat ingkang kita tampi saged kita ginakaken kagem meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar setiap kesempatan baik betul-betul kita bisa manfaatkan secara optimal, sehingga kita bisa beribadah di dalam setiap waktu, dan kita akan bawa pulang bekal menuju kepada Allah dalam jumlah yang banyak insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu berharap agar kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti risalahnya, mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang pantas dan dipantaskan untuk masuk surganya Allah insya Allah. Di antaranya ketika Rasul menyebutkan khairukum li ahli, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dengan istri kalian, dengan keluarga kalian. Wa anak, dan saya adalah yang paling baik di antara kalian terhadap istri saya. Masya Allah. Ini berlaku juga untuk suami, istri, suami ke istri, istri ke suami maksudnya. Jadi dikatakan kita menjadi orang yang sukses ngajinya adalah ketika bangunan keluarga kita menjadi kokoh karenanya, saling mencintai, saling menyayangi sampai ajal menjemput. Insya Allah. Mungkin romantisnya waktu muda dengan sekarang berbeda. Dengan sesepuan romantisnya dengan cara yang berbeda. Di antaranya adalah saling menghormati, saling menyayangi, masya Allah. Hal-hal kecil mungkin, tetapi kalau dengan praktekan, insya Allah akan menambah kenikmatan di dalam berkeluarga. Bapak Ibu sedaya, kita lanjutkan setelah kita kemarin bahas tentang Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan jenengan sudah baca lebih banyak tentang penamaan-penamaan tersebut. Ada yang mengatakan 55, ada yang mengatakan sampai 100. Masing-masingnya punya dalil pendukung yang baik, karena yang 55 itu juga diambil dari Al-Quran dan Sunnah, yang 100 pun demikian. Perbedaan hanya terjadi di persoalan apakah itu nama sifat atau nama secara zatnya. Yang jelas yang 55 itu disepakati oleh seluruh ulama. Maka nanti dengan buka-buka lagi, tentu saja tidak mungkin dibahas satu-satu atas hikmah nama-nama tersebut, tapi insya Allah sangat banyak, referensinya banyak. Kalau nggak keliru, Tarjihnya Muhammadiyah juga sudah bikin tuh tentang definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muta'abad bitilawatihi. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muta'abad bitilawatihi, yang dia mendapatkan pahala disebabkan karena membacanya. Beda dengan baca Quran, baca Quran kan baca, tapi kan nggak dapat pahala atas setiap hurufnya. Makanya dari definisi Al-Quran itu ada 4 pembatasan. Pertama, dia harus kalamullah, kemudian dia munazzal, diturunkan. Karena ada yang nggak diturunkan, jangan tahu di dalam beberapa surat yang ini disebutkan, jikalau seluruh air di lautan dijadikan tinta-tinta untuk menulis kalimat-kalimatnya Allah, maka niscaya tidak akan pernah selesai walaupun didatangkan lautan yang semisal itu. Artinya dibuat lautan kedua, lautan ketiga, lautan keempat untuk menulis kalimat-kalimatnya Allah, nggak akan selesai. Maka Al-Quran itu bukan itu maksudnya. Jadi kalau kalimat-kalimatnya Allah ditulis nggak akan selesai. Tapi al-munazal, tapi yang diturunkan oleh siapa? Oleh Jibril alaihissalam. Maunya lewat Jibril alaihissalam. Kemudian dibatasi lagi, yang berikutnya adalah ala Muhammad, berarti yang diturunkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ke yang lain. Maunya bukan ke Nabi Isa alaihissalam,
bukan ke nabi-nabi yang lain. Jadi Al-Quran by definisi seperti itu. Kemudian al-muta'abad bitilawatihi, yang mendapatkan pahala karenanya. Artinya kalau jangan baca hadis enggak seperti baca Al-Quran, artinya setiap huruf di dalam bacaan hadis tidak seperti membaca Al-Quran. Masya Allah. Nah, itu yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat. Hari ini kembali ke kitab kita insya Allah, yang selalu saya ingatkan di awal pertemuan, yaitu kitab Tamasuk Negeri. Saya cuplikan sedikit-sedikit karena ini pengingat kecerdasan kita. Saya tulis di halaman 200 sekian sampai 200 sekian kayak ini. Jadi masalah Bapak Ibu, alat itu zaman sekarang itu sangat membantu. Zaman sekarang itu buku seperti ini Bapak Ibu, ini bisa di scan, di foto, krek, itu nanti dipindahkan ke alat, nanti jadi teks. Masya Allah, zaman dulu kan nggak bisa. Tentu saja dengan teknologi yang terbaru. Jadi teks itu dengan alat bantu namanya stylus pen, kalau kita tempel di bagian kata itu, dia sesuai keinginan kita. Mau diterjemahkan dalam bahasa apa? Bahasa Arab bisa, bahasa Spanyol bisa. Masya Allah sekarang. Makanya sekarang itu jenengan nggak punya alasan untuk nggak belajar. Kalau jenengan mampu memanfaatkan teknologi itu, belajar jadi sangat cepat. Dulu saya masih ingat ketika saya belajar itu, kita membuka satu persatu kan. Misalnya tafsir Ibnu Katsir. Jenengan tahu tafsir Ibnu Katsir itu tebal sekali. Saya belajar dari manual booknya itu dulu. Kitab secara manual. Kita buka satu persatu. Sekarang kalau jenengan menghendaki untuk membuat materi, katakanlah jenengan hendak ceramah nih. Misalnya hendak menerangkan ke orang lain. Jenengan bisa scan set di halaman tertentu, kemudian kita edit di situ set, itu bisa sekarang. Masya Allah. Zaman sekarang itu Masya Allah. Kekhawatiran dari Rasulullah, tapi sekaligus sebenarnya potensi dari sisi yang lain. Rasulullah khawatir jika seluruhnya sudah dibuka untuk kita Bapak Ibu. Dalam satu hadis sahih dikatakan bahwa Rasulullah khawatir jika seluruhnya dibuka untuk kalian. Rasulullah nggak khawatir kepada kemiskinan kalian, tetapi Rasulullah sangat khawatir jika semuanya dibuka. Kenapa? Karena ibarat alat itu udah tajam banget gitu. Tergantung kita yang pakai bagaimana. Gimana? Teknologi itu jadi kan mau berbuat jahat mudah sekali. Berapa jumlah yang ketangkap di Kominfo itu judi online? Wong pinter kan itu. Gini Bang. Orang pinter, tapi dengan teknologi sebenarnya yang ditutup mana WordPress. Saya kemarin waktu ngeliat ketawa itu, subhanallah. Saya sedikit banyak belajar tentang itu nih. Jadi saya tahu apa itu Drupal, saya tahu tentang WordPress dan sebagainya. Dulu saya belajar tentang itu. Jadi bayangkan selevel kementerian ketika ada judi online yang ditutup malahan situsnya WordPress. Ini gimana itu? Sebenarnya orang-orang yang di bawah kayak kita yang tahu itu kadang-kadang subhanallah. Jadi persoalan pisau yang dipegang, yang memegang siapa itu loh. Gitu. Betapa bahayanya semuanya dibuka tapi cara pegangnya keliru. Itulah mengapa yang tidak akan lekang dimakan zaman adalah belajar akidah dan belajar Al-Quran itu nggak akan lekang karena tetap sama sampai yaumil akhir, tetap sama. Persoalan yang lain hanya alat bantu buat kita yang bisa mempermudah tapi juga bisa menusuk diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu semuanya, kita sungguh berharap anak-anak kita yang sangat akrab dengan teknologi, lompatannya sangat jauh kan Bapak Ibu antara kita dengan anak kita, ya enggak? Anak kita sekarang jangan lihat IG-nya, ya lihat TikTok-nya, emang nyambung dengan kita? Enggak nyambung Bapak Ibu. Isinya tuh enggak nyambung. Iki ngomong apa tuh iki? Itu. Tapi inilah fakta yang kita hadapi. Seandainya anak kita nggak punya akidah yang bagus, pasti tertusuk oleh teknologi. Maka kita berharap betul kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang diberkahi, diberkahi. Jadi ingat satu hadis bahwa barang siapa yang ingin panjang umurnya, dalam bahasa hadisnya ditangguhkan, bahasanya gitu, bukan dipanjangkan. Tapi kalau ditangguhkan berarti ya bodoh karo didawak gitu sebenarnya. Barang siapa yang ingin longgar rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, maka jalin silaturahmi. Para ulama menyebut tentang hal ini. Di dalam kitab ini dijuduli namanya rehat. Nama judul bab itu namanya rehat di dalam kitab ini. Rehat maksudnya berhenti sejenak untuk berpikir tentang itu. Di sini kan membahas kematian Bapak Ibu. Dan kematian itu sudah tertulis clear di Lauh Mahfuz. Jenengan kapan, dengan cara apa, di mana clear. Tapi kok ada kalimat dalam hadis, nek panjenengan pengen tambah rezeki. Bukankah rezeki sudah ditentukan dari awal? Atau ditangguhkan ajalnya, berarti bertambah umurnya. Maka jalin silaturahmi. Tapi maksudnya gitu. Jangan kepikir nggak? Jarinnya harus ditetapkan. Kok bisa ditangguhkan, bisa ditambah, dikurangkan?
Itu hubungannya dengan Quran surah Ar-Ra'd ayat 39 tentang bahwa Allah menghapus dan menetapkan tentang takdir-takdir. Kadang-kadang dihapus oleh Allah. Maksudnya, Bapak Ibu semuanya, bahwa antara takdir yang di Lauh Mahfuz dengan takdir yang diketahui oleh malaikat itu berbeda, Bapak Ibu. Yang tidak berubah itu adalah takdir yang di Lauh Mahfuz. Malaikat diberitahu, si fulan ini umurnya 100 tahun ya, kalau dia silaturahim. Tapi kalau nggak silaturahim 60 ya, begitu yang diberitahu oleh Allah kepada malaikat. Tetapi Allah tahu, udah ditulis bahwa orang ini akan silaturahim. Paham Bapak Ibu? Malaikat nggak tahu. Malaikat nggak tahu bahwa dia akan silaturahim. Dia hanya tahu ketika Allah beritahukan setelahnya. Oh, dia ternyata silaturahim, berarti 100 gitu. Paham Bapak Ibu? Ya, nah ini dijuduli dalam kitab ini rehat karena apa? Untuk merefresh pikiran kita bahwa sebenarnya kita punya kesempatan untuk terus berproduksi amal soleh karena kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu jenengan bakal silaturahim atau tidak, jenengan nggak tahu. Tapi jenengan tahu bahwa silaturahim itu menangguhkan umur. Tetapi pilihan jenengan untuk silaturahim Allah tahu. Paham gitu Pak Ibu? Ini sub pembahasan di syarah rinci rukun iman di bab tentang qada dan qadar. Mungkin Ustadz Rosid sudah sampaikan bab ini gitu. Sudah belum? Belum gitu. Suatu ketika nanti kita bahas insya Allah gitu. Nah, di dalam kitab ini saya menyampaikan satu hal yang subjudulnya adalah setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Ini saya cuplik, saya pindahkan sudah ke alat sehingga saya mudah, karena saya natanya tidak seperti kitab ini, lebih mudah saya tata sendiri. Kadang-kadang kita menerangkan kalau hanya teks sarah itu kadang-kadang bikin bingung. Apalagi kalau jenengan yang orang awam baca buku kayak gini kadang-kadang bingung ini karepe apa toh itu. Makanya butuh dipindahkan ke keterangan yang lebih jelas lagi. Sebagian ustadz kadang-kadang males, hanya baca teks aja biasanya. Nek udah males belajar biasanya ya pokoknya baca sarah kitab aja, wis aman, dibaca terus gitu. Nah saya bukan termasuk tipe yang seperti itu. Jadi saya kurang puas dengan kayak gitu itu. Sehingga saya biasanya referensinya ditambah dari beberapa kitab yang lain untuk mendukung insya Allah. Jadi setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Jangan ingat-ingat guys, bahwa jenengan tidak akan mati kecuali atas izin Allah. Ini mungkin terasa, ya memangnya begitu kan? Ya begitu, tetapi butuh keterangan Bapak Ibu. Untuk membangun kesadaran kita bahwa kita hendak mati dengan izin Allah. Di pertemuan sebelumnya, 2 minggu yang lalu, kita membahas tentang bahwa kita pasti akan mati. Kesadaran bahwa kita akan mati. Dan sebagian kita nggak akan lama lagi kan? Ya nggak akan lama lagi. Saya kemarin di keluarga pengumuman ya. Di keluarga, grup keluarga lagi bahas masalah makanan, bahas masalah rumah, bahas masalah mobil. Saya bilang, saya ingatkan kepada panjenengan semua, saya sebutkan ayatnya bahwa sebagian kita mungkin kurang dari 20 tahun lagi. Kakak saya sudah 55 tahun, 56 tahun, ada yang 58 tahun. Saya katakan kepada mereka semua, fana dunia. Kebetulan salah satu kakak itu kaya raya ya. Sugih banget ya. Kakak saya cerai itu sugih banget, Masya Allah ya. Sugih banget ya. Saya katakan fana, pasti akan ditinggal, dan sebagian kita mungkin nggak lebih dari 20 tahun lagi. Ya, mereka sudah 60 tahun hampir, kalau dikasih 80 hebat banget gitu. Rata-rata mungkin hanya sekitar 60 sampai 70, 75 udah hebat banget. Saya katakan 20-25 tahun lagi kita akan menghadap kepada Rabb kita masing-masing. Yang sekarang kita bicarakan ini di keluarga fana, hilang, ditinggal. Subhanallah. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat bagi kita semuanya. Karena membangun kecerdasan memang dari situ. Quran surah Ali Imran 145. Di dalam kitab ini disebutkan Quran surah Al Imran 145. Wa ma kana lin nafsin an tamuta illa bi idznillah. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali atas izin Allah. Dan dia telah ditentukan waktunya, kitab muajjala. Dan itu sudah ditentukan waktunya dan tertulis dalam kitab yang jelas. Siapa yang menghendaki pahala dunia, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menghendaki dunianya, jenengan bekerja keras untuk mendapatkan dunia, dikasih oleh Allah, nu'tihi minha, jenengan tidak akan dirugikan sedikit pun akibat rajinnya jenengan cari dunia, pasti dikasih oleh Allah. Ini janji Allah, nu'tihi minha. Wa may yurid sawabal akhirah maka nu'tihi minha. Barang siapa yang berkehendak untuk mendapatkan pahala, diberikan pula. Jadi apapun yang jenengan lakukan itu pasti akan membuahkan hasil, baik dunia maupun akhirat. Kalau jenengan pernah belajar fisika, ada ilmu namanya apa?
hukum kekekalan energi. Pernah belajar itu ya, SMA dulu, kalau yang jurusan IPA kan paham ya, bahwa energi itu kekal menurut ilmu. Jumlah air yang turun sejak dulu sampai hari ini ya sama volumenya. Allah turunkan misalnya katakanlah 1 juta liter, maka sesungguhnya dari dulu sampai sekarang ya 1 juta liter. Bedanya kadang-kadang dalam bentuk air seni, dalam bentuk seperti ini, air minum, air hujan, tapi volumenya sama. Jenengan ngunjuk berarti berpindah ke dalam, nanti jadi keringat. Sama aja sebenarnya, volumenya tetap sama. Maka energi pun sama seperti itu ya, bahwa kalau kita melakukan gerakan, aksi ada reaksi istilahnya dalam fisika gitu. Saya mengeluarkan energi, maka energi ini pindah ke gelas ini bergerak kan gitu. Artinya energi itu nggak hilang maksudnya. Energi itu nggak hilang. Demikian juga di dalam ayat dikatakan, nu'tihi minha, apa yang jenengan harapkan dari kegiatan jenengan dikasih oleh Allah, nggak mungkin nggak. Orang rajin ya otomatis lebih berpotensi mendapatkan lebih banyak timbang yang nggak rajin. Meskipun orang mengatakan, tapi kan kalah karo bejo. Bejo itu tetap dibangun loh ibu. Gini bang, bejo itu tetap dibangun. Nggak ada bejo tiba-tiba itu nggak ada. Pasti ada hal-hal di belakangnya yang membuat dia jadi bejo. Maka setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Dan kita sadar sepenuhnya itu. Ini kita tanam dulu. Kemudian Quran surah Al-An'am ayat ke-2. Huwaladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajala. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia menentukan batas waktunya. Jadi dengan ketika diciptakan sudah ditentukan batas waktunya kapan, jelas. Nanti yang tahu Allah semata, karena di Lauh Mahfuz tertulis demikian. Malaikat pun tidak tahu. Ya, makanya ada takdir ilahi dan takdir yang diberitahukan kepada malaikat. Wa ajalu musamman indahu summa antum tamtarun. Waktu yang ditentukan untuk kebangkitan setelah mati ada padanya pengetahuan tentang itu. Kemudian kamu masih meragukan tentang hal itu. Sebagian kita bentuk keraguan ini ngapain maksud Bapak Ibu? Kalau ragu-ragu mati enggak. Bentuk keraguan itu jenengan tuh enggak melakukan persiapan untuk kematian. Berarti jenengan cik ragu-ragu. Koyo-koyo tuh kan jenengan koyo rapar-rapar mati. Udah jelas. 55 tahun kita sudah mulai sakit-sakitan, jelas sekali tandanya gini Bapak. Mata sudah mulai kabur. Saya merasakan betul ini. Setelah menjelang 50 ini mata kok sudah berbeda banget rasanya. Jenengan mungkin pegel-pegel, jenengan naik sudah nyep-nyep dibandingkan dulu. Itu kan jelas. Tapi sebagian orang tuh meragukan itu semua. Maka dikatakan kalian masih ragu-ragu dengan itu, bahwa ketetapan atas kalian sudah jelas. Makin dekat kita, kalian masih ragu-ragu dengan itu. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi Allah itu ketika mengingatkan dan menyayangi kita tuh kalimat-kalimat itu menakjubkan. Dan sebagian kita masih meragukan itu. Buktinya tulan-tulan terus ada ini. Sudah tua gitu, dikirnya sedikit, sholatnya sedikit, dolannya oke, ini kan masalah Bapak Ibu. Berarti kita meragukan bahwa kematian hendak datang. Sebagian kita masih menumpuk harta, subhanallah. Untuk apa Bapak Ibu? Fana, hilang total. Yang dibawa adalah yang fisabilillah. Maka kemarin waktu dibacakan oleh Pak Parti tentang Quran Al-Hujurat 15 ini, innalladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Adalah orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan. Bentuk tidak ragu adalah wajahatu fisabilillah, wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Dia berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, fisabilillah. Nah ini menjadi bentuk nyata bagi kita nggak ragu-ragu. Kalau nggak ragu-ragu, apapun fasilitas yang Allah berikan kepada kita menjadi kendaraan buat kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan mati atas izin Allah. Quran surah Ali Imran 145. Kemudian Quran surah Luqman ayat 34. Jadi dengan buka nanti di rumah nih, saya sebutkan angka-angkanya biar dengan bisa membuka maksudnya. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang datangnya hari kiamat, Bapak Ibu semuanya. Jangan dengar kalimat kiamat nanti di sub pembahasannya ini saya lewati di sini, tapi saya sebutkan ke jenengan bahwa kiamat buat kita dimulai kapan? Ketika kita mati, Bapak Ibu. Ketika kita mati sudah kiamat, belum buat orang lain, buat kita sudah selesai, sudah kiamat. Karena jenengan masuk fase pertama kehidupan akhirat panjenengan. Nggih. Yang lain belum, masih menunggu.
jatahnya. Tapi jenengan yang mati, maka saat itulah jenengan masuk fase kiamat buat jenengan. Karena fase pertama yang jenengan akan lalui segera datang. Gitu. Maka innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang sa'ah, tentang yaumil akhir, tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang tahu tentang apa yang ada di dalam rahim. Sudah saya sebutkan dulu ketika saya USG malam Senin, Azizah dikatakan oleh dokter lanang. Saya seneng pengen punya anak lanang, jebule wedok. Jebule wedok pada malam Senin di USG, sesuk lahir jam 10 esuk wedok. Iki sing salah sopo. Nah itulah dikatakan wa ya'lamu ma fil arham. Allah sajalah yang tahu tentang apa yang ada di dalam rahim. Dan ini maksudnya adalah dengan seluruh pengetahuan nasib atas yang ada di rahim itu. Yang kita sebutkan dalam hadis lain, dalam hadis arba'in tentang penciptaan manusia. Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yawman. Sesungguhnya kalian di dalam perut ibu kalian 40 hari dalam bentuk nutfah, campuran antara sperma dan ovum. Kemudian 40 hari misla dzalik. Ya kan? Kemudian 40 hari semisal itu, yaitu dalam bentuk segumpal darah. Kemudian segumpal daging. Maka kemudian fayanfu fi ruh, kemudian ditiupkan ruh dengan diutusnya malaikat di hari ke 120. Itulah mengapa dikatakan bahwa kalau sudah 120 hari berarti sudah punya ruh, sudah punya nyawa. Kalau meninggal aturannya sama dengan orang yang hidup. Keguguran sudah 120 hari itu aturannya sudah seperti yang hidup. Kemudian dikatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Masih Luqman 34 nih, bahwa setiap kita itu enggak tahu tentang apa yang hendak dilakukan besok. Jangan kok besok nanti. Jenengan hendak melakukan apa nanti jam 8 enggak tahu jenengan. Maka dikatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Sesungguhnya kalian enggak ada yang ngerti tentang apa yang hendak terjadi nanti 1 jam ke depan. Nanti jam 9 akan terjadi apa jenengan enggak tahu. Walaupun jenengan punya rencana yang sangat matang, jam 12 nanti siang akan terjadi apa enggak tahu. Tahu-tahu mobilnya macet. Misalnya Pak, kita kemarin mobilnya sempat macet gitu, rusak. Lagi kepiyung nanti bergerak macet. Enggak tahu. Kalau tahu jenengan enggak tidak kan, Pak? Andai tahu akan macet di sana, enggak jadi pergi, saya ngapain mau dalam rangka biar untuk macet? Enggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Sesungguhnya kita semua enggak tahu tentang apa yang hendak terjadi nanti. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut, dan engkau tidak tahu di mana dengan cara apa dengan meninggal. Di mana dan dengan cara apa dengan meninggal? Enggak akan tahu. Makanya dengan ingat-ingat satu hadis. Saya kalau baca hadis ini tuh nangis Bapak Ibu. Demi Allah, Bapak, saya kalau baca hadis ini tuh sering nangis sendiri. Satu hadis dari Rasulullah SAW tentang bahwa jikalau Allah hendak mencabut nyawa seseorang, maka Allah membuat dia punya keperluan di tempat matinya dia. Paham Bapak Ibu? Jikalau Allah hendak mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, maka Allah akan buat dia punya keperluan di tempat itu. Jadi dengan pernah dengar enggak? Orang mau layat ke Lampung mati di jalan, pernah dengar? Wong arep layat, sing mati sing layat. Sering toh dengar seperti itu? Atau orang habis nikahan pulang masuk ke jurang. Maka betul yang dikatakan Rasulullah bahwa jikalau Allah hendak mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, Allah akan buat dia punya keperluan di tempat itu. Maka Bapak Ibu, yang membuat saya nangis itu apa? Bahwa setiap perjalanan kita, mau pendek mau jauh, itu punya potensi kita menjemput kematian kita. Jangan mau ke UGM nanti misalnya. Kalau memang Allah hendak cabut jenengan di dekat Mirota, misalnya, ya jenengan akan punya keperluan ke situ, lewat situ jenengan. Kemudian jenengan dicabut di situ. Sebagaimana orang Tihuan kemarin, coba dari Jakarta mau menuju kemana itu? Ke suatu tempat lah. Kurang apa coba? Sudah istirahat di rest area. Normalnya setelah itu kan jalan lancar, ya enggak? Belum lama dari rest area kok. Kok yuk dadak ngopo-ngopo niki apa namanya tuh? Kaca mobilnya katanya agak-agak gelap. Minggir di bahu jalan. Coba dipikir, minggir, tahu-tahu ditabrak. Coba jangan lihat bentuk mobilnya, subhanallah,
hancur lebur seperti itu. Dan kita belajar di situ ada dua yang nggak meninggal kan. Kalau memang takdirnya belum nggak meninggal Bapak Ibu, tapi memang takdirnya sudah. Sopirnya juga kalau nggak salah tidak keluar tuh itu tetap meninggal. Subhanallah Bapak Ibu. Maka ingat-ingatlah, setiap perjalanan yang kita tempuh bisa jadi salah satunya adalah Allah hendak cabut kita di tempat yang kita tuju. Jadi kan tahu nggak sejarahnya seseorang yang di sampingnya Sulaiman alaihissalam, dan nanti baca kisahnya itu menakjubkan. Malakul maut diutus oleh Allah untuk mencabut dia di India. Di India. Sulaiman di mana? Di Palestina gitu. Orang yang mau dicabut itu masih duduk bersama Sulaiman alaihissalam. Sehingga malakul maut itu bingung. Ini gimana? Allah perintahkan saya, sudah dekat banget waktunya, kok dia masih di situ? Padahal saya diperintahkan untuk cabut nyawanya oleh Allah di India. Bayangin Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu yang dilakukan oleh laki-laki yang di sampingnya Sulaiman? Ya Sulaiman, sesungguhnya saya melihat orang yang menakutkan saya. Tolong kirimkan saya ke tempat yang jauh. Kita tahu Sulaiman punya jin yang diperintahkan, punya awan yang diperintahkan, angin. Maka dengan caranya akhirnya dia dilempar ke India. Dilempar ke India. Ya sudah tinggal ditutupi oleh malakul maut, dicabut di India. Hai Bapak Ibu. Artinya pelajaran buat kita, jenengan mau melakukan perjalanan sependek apapun adalah masuk dalam hadis tadi. Ketika Allah hendak mencabut nyawa seorang hamba, maka Allah akan buat dia punya keperluan di tempat itu. Subhanallah Bapak Ibu. Coba jangan pikirkan, jangan tidak dari rumah sambil mikir, jangan-jangan ini adalah saya menuju kematian kita. Seandainya jenengan sadar itu efektif hidup jenengan, nggak sempat mikir nyelek pun. Betul-betul Bapak Ibu. Arep orang mangkat tindak subuh musim adem ini mikir lagi. Bisa jadi ini terakhir buat saya. Subhanallah Bapak Ibu. Hari ini masing-masing kita akan menempuh perjalanan. Sebagian ke kantornya, sebagian bisa jadi itu adalah salah satu cara Allah untuk mencabut kita Bapak Ibu. Hadisnya mengatakan begitu. Maka saya sering nangis itu kenapa? Dalam hal itu karena saya dalam satu hari sering bepergian ya, menuju ke sini. Kita nggak tahu di jalan mana kemudian Allah akan cabut. Luqman 34. Bahwa kita tidak tahu di mana kita akan diambil oleh Allah dan dengan cara apa. Maka yang terbaik adalah persiapan setiap waktu. Kemudian Quran surah Al-An'am ayat ke-59. Jadi di kitab ini itu menyebutkan angka-angka. Cuma di sini tidak diterangkan lebih jauh. Maka saya terangkan lebih jauh supaya lebih dipahami. Wa indahu, dan di sisi Allah lah mafatihul, dari kata miftahul nih. Miftahul itu kunci, mafatihul jamaknya. Mafatihul ghaib. Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Kita nggak tahu. Ya kan? Kemudian la ya'lamuna illahu. Tidak ada yang tahu kecuali dia saja. Nah ini positifnya buat kita apa? Kita nggak diberitahu supaya kita tuh siap terus Bapak Ibu maksudnya. Nek jenengan diberitahu ngono. Jenengan seulan ngarep yo tanggal 10. Nah, santai di situ dolan-dolan. Ngopi-ngopi di situ. Gua kurang dong dino tak sholat. Kan begitu. Kita nggak diberitahu hikmahnya apa? Biar persiapan terus. Biar persiapan terus. Biar efektif terus. Semua titipan menjadi efektif terus. Diberi kesehatan sebentar, maksimalkan kesehatan. Saya katakan ini penting Bapak Ibu. Dikatakan diberikan kesehatan sebentar, manfaatkan. Karena apa? Banyak orang-orang tua yang sehatnya sedikit, sakitnya banyak. Gini apa nggih? Enake awak ki mung 2 jam, liyane pegel. Gini apa nggih? Maka manfaatkan tuh yang 2 jam tuh optimal. Jangan giliran sehat terus dolan-dolan iki ora karu-karuan. Engko nek wis ngereng-ngereng rada sakit, aduh ora iso ibadah. Jangan. Jangan itu. Dikatakan Allah tuh tahu yang kunci-kunci hal yang gaib ada di sisi Allah. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Dan tidaklah satu daun jatuh kecuali Allah tahu. Dan tidaklah biji-bijian di tengah kegelapan malam kecuali Allah juga pun tahu. Maka rahasia-rahasia seperti itu di sisi Allah. Nah ini tadi yang saya sebutkan, idza aradallahu qabdu, jikalau Allah berkehendak qabdu abdin bi ardin ja'alallahu ilaihi hajjatan, jikalau Allah hendak mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat bi ardi ja'alallahu
ilaihi hajat, maka dia akan dibuat punya hajat di tempat itu. Kita nggak tahu Bapak Ibu perjalanan kita yang mana. Jangan mau silaturahim ke Kerawang, yakin sampai Kerawang? Belum tentu. Dan setiap perjalanan berpotensi masuk hadis ini. Idza aradallahu qabdu 'abdin, jika Allah berkehendak untuk mencabut nyawa seseorang bi ardin, di sebuah tempat, ja'alallahu ilahi hajatan, maka Allah akan buat dia punya hajat di tempat itu. Subhanallah, merinding saya ini. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi setiap kita keluar dari rumah kita pikirkan Bapak Ibu tentang hadis itu, sehingga jenengan akan insya Allah perjalanan kaki jenengan itu perjalanan yang benar-benar membawa menambah kedudukan jenengan di yaumil akhir. Insya Allah jenengan akan menjadi orang yang efektif, takut untuk berbuat maksiat, semangat di dalam beribadah. Kalau selevel jenengan Bapak Ibu yang sudah ngaji seperti ini, kok sholatnya isi kurang ngopeh, ini masalah Bapak Ibu. Jenengan berarti visi misi saya menyampaikan ngaji ke jenengan belum nyampe. Saya ceritakan ke jenengan ini bukan untuk pamer ibadah. Saya kalau sholat duhur Bapak Ibu, itu kadang-kadang paling sedikit itu 16 rakaat. Maksudnya rangkaiannya ya. Datang tahiyatul masjid 4 rakaat sebelum duhur, duhurnya itu sendiri 4 rakaat setelah duhur, kemudian saya tambah dengan sholat taubat, kemudian sholat mutlak yang lain, kadang-kadang 20. Makanya kalau seukuran jenengan sudah ngaji seperti ini, kok jumlah sholat jenengan masih kurang, coba dipikir ulang. Jangan-jangan itu waktu-waktu terakhir buat kita. Ini kenapa saya sampaikan kepada panjenengan, salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Sebagaimana saya sampaikan ke jenengan bahwa perintah datang pertama kali berapa? 50 waktu Bapak Ibu. Artinya kehendak Allah yang menciptakan kita dulu waktu awal ingin bertemu kita tuh 50 waktu. Jenengan coba diturunkan 50 waktu, kalau 24 jam per setengah jam orang nganti loh. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Satu hari satu malam 24 jam. Nek 50 waktu 24 kali 2 itu cuma 48 Bapak Ibu. Berarti kurang dari setengah jam kita itu diharapkan ketemu Allah. Kurang setengah jam ketemu Allah, kurang setengah jam ketemu Allah. Sebagian jenengan kan malam untuk tidur. Gini apa nggih? Berapa jam yang tidur? 8 jam misalnya, 6 jam. Sisa berapa itu? Sisa katakanlah misalnya 17-16 jam. Berarti kurang dari 20 menit ketemu, kurang dari 15 menit ketemu. Begitu sebenarnya yang Allah inginkan untuk kita. Jenengan sudah tua Bapak Ibu. Kalau nggak begitu, mau kapan lagi? Kita masih sibuk dengan dunia kita? Kita masih sibuk dengan urusan dunia kita, subhanallah. Tentu saja urusan dunia kita urusi. Tetapi jangan sampai urusan dunia kita menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Bayangin, yang dipuji oleh Allah itu kata Allah adalah laki-laki atau seseorang yang perdagangannya, dunianya tidak membuat dia lupa mengingat Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Hasil yang dia peroleh pun untuk negakin sholat, untuk negakin zakatnya. Masya Allah Bapak Ibu. Coba dengan pikir, kita tuh nggak boleh punya kesempatan di dunia hal-hal itu nggak ada. Memang orang muslim itu adanya cuma bagaimana seluruhnya berpotensi menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal sanggup kita adalah itu, fi sabilillah Bapak Ibu. Kemudian Quran surah Al-A'raf 34. Ini pernyataan bahwa setiap umat mempunyai ajal. Setiap kita punya ajal, dan jika ajalnya tiba maka mereka tidak dapat meminta penundaan walaupun sesaat. Dan ini ayat terkenal, walikuli umatin ajal. Setiap umat itu punya ajal. Fa idza jaa, jikalau datang ajaluhum, ajal mereka, waktunya tiba, la yastaqiru sa'atan wala yastaqdimun, maka tidak akan bisa ditunda walaupun sesaat. Minta maju nggak bisa, minta mundur nggak bisa. Pokoknya sudah tetap cek, tiba saatnya ya sudah. Kemudian Quran surah Al-Waqi'ah ayat ke-16. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa man nahnu bimasbukin. Saya Allah yang akan menentukan
qadar kalian. Dan bimas bungin kita tuh nggak lemah. Nek datang waktunya kayak tadi itu. Meskipun malakul maut bingung, isper banget kok isinya gini, tetap saja Allah buat dia pergi ke tempat yang dituju. Subhanallah Bapak Ibu. Kita tuh harus kadang-kadang harus menghadirkan situasi ini Bapak Ibu. Sehingga jenengan punya energi yang besar di dalam kebaikan-kebaikan. Kalau nggak begini tuh kita tuh malas Bapak Ibu. Walaupun jenengan sudah tua, ada kan orang tua masih malas ya nggak? Wis tuan isi males ibadah ini, isi mikir dunia kebangetan kadang-kadang. Sudah 65 tahun, numpuk-numpuk harta untuk apa Bapak Ibu? Yang ada harusnya harta segera dikeluarkan fisabilillah segera mungkin sebelum terlambat. Dan itu dilakukan oleh moro sepuh saya, Masya Allah. Beliau orang yang beriman, jadi sebagian hartanya beliau itu sekarang sudah diwakafkan. Masya Allah. Untuk sekolahan, untuk ini gitu. Masya Allah. Ada yang begitu nih. Sebagian kita masih sayang dengan harta kita nih. Kemudian Quran surah An-Nisa itu 8 yang sangat terkenal, yang berkali-kali saya bacakan, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayadah. Bahwa kematian yang kita selalu lari darinya, maka ketahuilah dia akan datang menjemput kita walau kuntum fi burujim musyayadah. Walaupun jenengan berada di gedung yang sangat kokoh, walaupun jenengan pun boten mengemsing apa asin-asin, micin-micin, ya dengan pun olahraga, sepedaan pun tidak dino muter-muter, tetap lewat ibu mati Bapak Ibu semua. Kita udah berusaha, walaupun fi burujim musyayadah, walaupun jenengan sudah di gedung yang kokoh, jenengan sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap waktunya tiba, maka tiba saatnya. Quran surah Al-Munafiqun ayat ke-11. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktunya telah datang. Allah Maha teliti terhadap apa yang dikerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu yang ada di Lauh Mahfud. Nah ini bahwa kita sadar sepenuhnya kematian kita datang atas izin Allah. Maka Bapak Ibu, kita mendekat kepada yang mengizinkan itu. Jadi kita itu hidup dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, sebagian orang startnya terlambat dibanding jenengan. Pak Bambang misalnya menjadi muslim setelah menikah. Irene Handono, ya kan, terkenal tuh itu. Menjadi muslim setelah bingung dengan konsep ketuhanan. Kemudian baca Pak, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca Al-Ikhlas ribuan kali, jangan-jangan nggak paham maknanya. As-Samad misalnya, kepadanya lah semuanya bergantung. Kalau kita baca tafsirnya Bapak Ibu, kepadanya lah semuanya bergantung. Mau muslim, non muslim, mau hidup, tetap semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat itu membuat seorang biarawati masuk Islam, dan masuk Islamnya tenanan banget, sinau tenanan banget, sehingga dia paham seluruhnya. Bayangkan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, sekali lagi kita mendekat kepada yang mengizinkan kematian kita. Kalau belum diizinkan oleh Allah nggak akan datang. Tapi kalau sudah diizinkan oleh Allah pasti datang. Bukan untuk DP-DP supaya diperpanjang, bukan ya. Tapi supaya kita dapat keberkahan atas umur kita. Keberkahan atas umur kita. Kalimat keberkahan di dalam umur, di dalam kitab ini disebutkan Bapak Ibu oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Maksud keberkahan adalah jenengan itu umurnya diberi taufik oleh Allah. Masih ingat definisi taufik ya? Izin dari Allah agar setiap ilmu menjadi amal soleh. Itu. Jadi maksud dipanjangkan umur, yaitu diberkahkan umurnya, maksudnya adalah jenengan tuh dikasih inspirasi taat. Kok jenengan geleme taat baik begasi maksiat itu loh Bapak Ibu. Tambah umur rong jam jenengan tambah taat, tambah sehari tambah taat. Yaitu tadi saya katakan contoh bentuk taat yang nyata adalah di antaranya jenengan sholatnya bertambah banyak Bapak Ibu. Sekali lagi, kurang dari setengah jam Allah sebenarnya ingin bertemu dengan kita. Jangan perlu tahu, 50 waktu itu bukan 50 rakaat ya. 50 waktu itu bukan 50 rakaat. Maka demi Allah Bapak Ibu, saya berharap betul nih,
pengajiannya saya lakukan jenengan itu, saya berharap betul ngefek betul kepada bab itu, kepada bab sholat itu. Ya, kita sudah bahas kan tentang sholat sunnah. Ke dalam bab itu saya berharap ngefek betul, karena Pak, itu tuh akan memandu kepada hal-hal yang lain. Alhamdulillah saya jadi kuat belajar tuh, salah satu energinya dari sholat Bapak, insya Allah. Jadi kalau sudah seperempat jam saya duduk, saya tuh dulu waktu masih longgar, saya kalau belajar kadang-kadang overtime Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya sakit punggung. Saya pernah cerita ke Pak Parti, saya renang itu 1 tahun nggak pernah berhenti, setiap 2 hari sekali untuk menyembuhkan punggung saya. Sampai orang jelas bilang tuanan itu ini yang hitam-hitam di sini itu muncul ketika itu, karena pagi-pagi saya sudah harus ke tempat renang. Sampai saya datang ke tempat renang, ada orang yang nyentuh saya, Pak, jenengan pelatih renang ya? Dari nggak bisa renang sampai pinter banget renang saya gara-gara sakit itu. Saya mau cerita apa nih jadi ke situ nih? Jadi intinya kita memanfaatkan seefektif mungkin nih terhadap apa yang Allah potensikan kepada kita. Nah, keberkahan maksudnya seperti itu maksudnya nih. Jadi jenengan optimal terhadap waktu yang Allah titipkan kepada panjenengan. Jangan sampai ketitipan waktu kok bukan bertambah taat. Jenengan coba pikirkan ulang, kalau jenengan 1 jam terakhir itu saya ngapain sih tadi? Setengah jam terakhir saya ngapain tadi? Ingat loh, Allah tuh ingin bertemu kita setiap setengah jam. Kurang dari setengah jam. Sudah belum kita seperti itu? Masya Allah. Kalau sudah seperti itu jenengan efektif banget. Jenengan punya apapun yang menjadi titipan Allah menjadi efektif dan efisien. Itu yang kita harapkan. Optimal betul. Kemudian, nah ini sepertinya hari ini bahas ini aja nih. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa nih. Ini karena ini penting juga untuk kita pahami untuk mendampingi pelajaran-pelajaran kita yang lain nih. Tentang proses penciptaan manusia dan ditetapkannya amalan seorang hamba. Sebagaimana saya sebutkan tadi, jadi rangkaian dari yang disebutkan dalam kitab ini adalah proses penciptaan manusia dan ditetapkannya amalan seorang hamba. Dan ini adalah dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menurunkan kepada kami dan beliau adalah shadiqul masduq. Jadi ada hadis Bapak Ibu tentang sesungguhnya saya mendengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian dikatakan wahwa shadiqul masduq. Dan dia Rasulullah itu adalah orang yang benar perkataannya dan dibenarkan. Jadi kan terasa lucu nggak? Ada hadis menyebutkan Rasulullah, saya mendengar dari Rasulullah dan dia Rasulullah itu orang yang shadiqul masduq. Dan dia orang yang benar perkataannya dan dibenarkan. Kok tidak ditambahi shadiqul masduq, bukankah Rasulullah yang sudah seperti itu? Tanpa disampaikan shadiqul masduq, Rasulullah sudah shadiqul masduq belum? Kan sudah Bapak Ibu. Tapi kenapa dalam hadis ini kok disebutkan dan sesungguhnya dia Rasulullah itulah shadiqul masduq. Dia benar perkataannya dan dibenarkan perkataannya. Karena Bapak Ibu semuanya, hadis yang tidak disampaikan ini hadis tentang penciptaan manusia yang kalau disebutkan 1400 tahun yang lalu itu aneh men. Nek zaman sekarang dengan ilmu kedokteran yang berkembang enggak aneh, hadis ini enggak aneh. Tapi jangan bayangkan 1400 tahun yang lalu Rasul menyebutkan inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yaman nutfah. Sesungguhnya penciptaan kalian di perut ibu kalian itu 40 hari dalam bentuk nutfah. Percampuran sperma dan ovum. Zaman dekben Bapak Ibu, zaman dekben. 1400 tahun yang lalu yang belum ada teknologi. Kok ono wong kondo kowe iki digawe nang perut ibumu itu 40 hari campuran sperma dan ovum. Ini kok aneh men. Sekarang kita bisa tahu, kita belajar biologi. Tapi dulu enggak belajar biologi Bapak Ibu. Mereka katakan summa yakunu ala alaqah misla dzalik, kemudian dalam bentuk alaqah yaitu segumpal daging misla dzalik, semisal itu 40 hari maksudnya. Summa yakunu mudghah misla dzalik, kemudian dalam bentuk mudghah segumpal daging misla dzalik, senilai 40 hari itu. Summa yursalu ilahil malak, kemudian diutus kepada dia malaikat, fayanfuhu fi ruh, kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Nah, ini timbullah ilmu fikih terhadap orang yang keguguran di 120 hari plus 1 misalnya. Nanti itu hukumnya berbeda. Timbul ilmu fikih dari sini sebenarnya, dari hadis ini. Bahwa mereka sudah bernyawa, perlakuannya sebagaimana dari sini. Kemudian fayakmaru bi arba'in, kemudian diperintahkan untuk menyebutkan 4 kalimat. Bi katsbi, kemudian ditulis rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amal dia akan apa?
Jenengan duduk seperti ini udah ditulis di Lauh Mahfuz. Sok tanggal sakmene jenengan duduk di sana dengan ustaz lain udah ditulis. Nggih. Kemudian wasyaqiyun aw sa'idun. Dia termasuk orang yang rugi atau beruntung. Dia orang bahagia atau udah ditulis Bapak Ibu. Jenengan termasuk akan menjadi penduduk surga atau neraka udah ditulis. Maksudnya syaqiyun aw sa'idun itu maksudnya. Sudah akan menjadi orang yang bahagia atau sesat udah ditulis di Lauh Mahfuz. Kita nggak diberitahu. Tapi Allah tahu. Lucu banget kalau Allah nggak tahu akhirnya dengan Allah kok nggak tahu. Lucu pun Allah tahu tentang akhirnya dengan kita nggak tahu Bapak Ibu. Kemudian dikatakan inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Di antara panjenengan membiasakan diri untuk terus-terusan dengan amalan ahli surga, rajin sholat, rajin tahajud, macam-macam. Fayasbiqu alaihi kitab, tetapi jenengan didahului oleh kitab. Maksudnya dengan tulisannya teng Lauh Mahfuz, jenengan ini penduduk neraka jahanam. Faya'malu bi amal ahlin nar. Kemudian jenengan akhirnya beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha. Jadi jenengan beramal dengan amal baik. Sehingga jarak jenengan dengan surga ila diro. Kecuali satu jengkal saja jenengan masuk surga. Tiba-tiba terdahului oleh kitab jenengan penduduk neraka, maka ujuk-ujuk jenengan jadi wong gendeng di akhir masa. Nah, ini yang saya katakan, belajarlah tentang tazkiyatun nufus, tentang tazkiyah hati. Orang bisa terjadi seperti itu Bapak Ibu karena keliru hatinya. Selama dia ibadah bukan karena Allah, nggak jujur karena Allah. Syarat la ilaha illallah ya apa? Sidqu yang sudah kita bahas. Jujur betul karena Allah. Kita karena apa? Toh kita sholat karena Allah, kita sedekah karena Allah. Kalau bukan karena Allah nanti begitu itu loh. Jenengan akan dibuat tiba-tiba jenengan tinggal sebulan mau mati, kok ujung-ujung jadi wong elek. Subhanallah. Ini disebut begitu nggih. Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila diro. Sehingga jarak panjenengan dengan sholat tinggal sejengkal saja. Tapi kok masuk neraka fayadkhuluha, subhanallah. Sementara wa inna ahadakum, dan sebagian di antara kalian la ya'malu bi amali ahlil nar, berbuat elek-elek terus. Subhanallah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila diro, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu jengkal. Nggih. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi dia terdahului di kitab bahwa dia penduduk surga. Maka fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Maka kemudian di akhir masa dia kemudian tiba-tiba berubah jadi baik, dia berbuat baik dan dia masuk surga. Seperti contohnya kisah siapa? Kemarin yang saya ceritakan yang di Nusa Kambangan itu, bos narkoba itu. Freddy Budiman itu. Coba kabeh coba. Mungkin hatinya dia sebenarnya dia saya tuh nggak mau kayak gitu. Sementara ada orang baik, saya ini loh, kan berbeda tuh. Maka kejujuran hati itu yang akan menjadikan di akhirnya seperti apa. Maka innamal a'malu bil khawatim, amal itu bergantung kepada akhirnya. Makanya dengan ibadah rajin Bapak Ibu harus tetap istiqomah. Jadi jangan putus asa nih denger ini ya. Alah aku rajin banget ini jebul kok. Ini ditanyakan oleh Pak Alim. Pak Alim telepon saya tentang ini. 1 jam telepon saya malam-malam. Ustaz, saya itu betul-betul dengar itu tuh agak stres gitu. Kipas-kipas rajin banget jebul kok terakhir kepiye aku. Bapak Ibu, jangan pegangi poinnya nih hadis ini. Bahwa orang itu akan masuk surga kalau buat baik dulu. Sing elek we digawe apik dhisik supaya masuk surga. Paham Bapak Ibu? Itu poinnya. Nek jenengan wis apik, insyaallah apik terus itu maksudnya itu. Paham ya? Jadi jangan jenengan alah aku rajin saiki kok jebule kok akhirnya bukan begitu maksudnya. Maksud hadis ini adalah bahkan wong sing elek kaya Freddy Budiman pun disarati baik dulu supaya masuk surga, itu maksudnya. Sehingga jenengan berusaha untuk setiap waktu itu baik terus. Nah, itulah mengapa kita belajar kitab ini. Karena kitab ini melahirkan 2 hal. Kitab setebal ini Bapak Ibu itu diharapkan targetnya melahirkan 2 hal. Apa itu? Yaitu rasa takut, yang dengan rasa takut itu jenengan jadi rajin ibadah. Yang dengan rasa takut itu jenengan nggak berani maksiat. Ini segini nih Bapak Ibu. Jenengan baca sampai selesai. Kesimpulannya adalah ben jenengan iku wedos. Dengan rasa takut itu jenengan menjadikan punya energi untuk beribadah rapi, punya harta jenengan juga nggak iman-iman dengan hartanya, punya tenaga nggak iman-iman dengan tenaga untuk beribadah. Itu maksudnya. Dan jenengan takut bermaksiat karena tahu jenengan hendak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Ini ada di halaman 200 sampai 205.
Nanti jangan kalau punya kitabnya dibuka, mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat kita. Nah itu yang saya sampaikan pagi ini, saya nggak menyampaikan yang lain, mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat kita untuk menambah semangat ibadah kita, dan mudah-mudahan sisa hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak saya masuk jam 6 lewat 10, makanya harus kasih.